Sebagai negara agraris, pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama yang banyak ditekuni di hampir setiap wilayah di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh kondisi wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak lahan subur, serta iklim yang mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Makanya tidak heran jika sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang dan penentu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi masalah pada sektor pertanian di Indonesia pada saat ini, yakni berkurangnya minat generasi muda atau generasi milenial yang mau menekuni bidang pertanian sebagai passion mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah mindset yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, di mana pertanian dipandang sebagai mata pencaharian yang tidak menjanjikan, kurang bergengsi, serta tidak menentu. Dan parahnya, ada beberapa kalangan yang memandang pertanian sebagai pekerjaan yang rendah, bahkan memalukan. Rendahnya pemahaman akan pertanian, serta mindset yang kecil inilah yang kemudian mendasari kenapa pertanian menjadi tidak menarik, tidak disukai, bahkan hampir ditinggalkan bagi hampir seluruh generasi muda Indonesia. Salah satu solusi dari masalah ini adalah pengetahuan pertanian yang terkait dengan alur bisnis dari hulu ke hilir, agar setiap aspek dari usaha pertanian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, pengetahuan pertanian ini biasa disebut sebagai agribisnis atau agrobisnis. Jika berbicara mengenai sektor pertanian, istilah agribisnis mungkin sudah sering terdengar, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi pertanian. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan coba menjelaskan apa itu agribisnis, mulai dari pengertian, serta sistem agribisnis berikut bagian-bagiannya. Secara singkat, agribisnis adalah sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lain yang mendukungnya. Dengan adanya pemahaman agribisnis, setiap aspek dari usaha tani diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha tani. Dalam kajian ilmu, agribisnis merujuk kepada rangkaian ilmu dalam pengambilan keputusan, baik itu ilmu bisnis, manajemen, ilmu sistem pertanian, ilmu komunikasi, maupun ilmu penunjang lain, yang diterapkan untuk menggerakkan usaha produksi pertanian. Sedangkan dalam kajian ekonomi, agribisnis bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan bisnis, yang memiliki basis usaha di bidang pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik dari sektor hulu, maupun sektor hilir. Atau dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi setiap usaha penyediaan pangan, ataupun usaha pertanian lainnya. Pada agribisnis, kita dituntut untuk mempelajari strategi dalam memperoleh keuntungan dengan pengelolaan berbagai aspek, seperti budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan limbah, hingga ke tahap pemasaran. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem agribisnis dapat kita kelompokkan menjadi 4 subsistem, yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya. Subsistem agribisnis atau agroindustri hulu memiliki peran yang sangat penting demi menjamin keberhasilan dan ketersediaan bahan baku dari setiap aktivitas usaha tani. Subsistem ini meliputi pengadaan berbagai sarana dan prasarana produksi pertanian seperti bibit, pakan ternak, pupuk dan pestisida, lembaga kredit, bahan bakar, serta peralatan dan mesin penunjang produksi pertanian. Para pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini bisa berupa badan usaha perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, maupun dalam bentuk koperasi. Nah, industri yang berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian ini disebut juga sebagai agroindustri hulu.
Subsistem budidaya atau usaha tani memiliki peran dalam menghasilkan produk-produk pertanian, seperti bahan pangan, hasil perkebunan, hewan ternak dan ikan, maupun hasil sampingan dari proses budidaya, seperti pupuk kandang atau kompos. Nah, untuk setiap pelaku kegiatan dalam subsistem ini, kita bisa menyebutnya sebagai produsen, yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain sebagainya. Dalam subsistem agribisnis atau agroindustri hilir, terdapat rangkaian kegiatan, mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian hasil. Pada subsistem ini, sebagian produk yang telah dihasilkan melalui subsistem usaha tani atau budidaya, nantinya akan langsung didistribusikan kepada konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan sebagian lainnya akan melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Bisa berupa produk setengah jadi maupun produk jadi, sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen ataupun pelaku usaha lainnya. Peran dari subsistem ini sangat penting dalam mata rantai agribisnis. Apalagi jika ditempatkan di wilayah pedesaan, maka akan menjadi motor penggerak roda perekonomian setempat. Seperti mudahnya akses penjualan dan pengepul untuk para pelaku budidaya, serta terbukanya lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena itulah, industri yang berada pada subsistem ini, disebut juga sebagai agroindustri hilir. Subsistem jasa dan layanan pendukung agribisnis memiliki tugas untuk mendukung dan melayani, serta mengembangkan setiap kegiatan yang ada pada subsistem agroindustri hulu, subsistem usaha tani, maupun subsistem agroindustri hilir. Subsistem ini terdiri dari lembaga-lembaga yang berperan sebagai pendukung dari ketiga subsistem lainnya, seperti lembaga penyuluh dan konsultan, lembaga keuangan, maupun lembaga penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh petani, seperti pembinaan teknik produksi, budidaya pertanian, serta ilmu manajemen pertanian. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura, dan asuransi akan memberikan layanan keuangan atau permodalan berupa pinjaman, kredit, serta penanggungan risiko usaha. Sedangkan lembaga penelitian, baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi, akan memberikan layanan informasi terkait ilmu dan kajian ilmiah terbaru. Hasil dari kajian ilmiah ini bisa berupa teknologi produksi, teknis budidaya, atau teknik manajemen mutakhir, yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan terbaru yang telah dipublikasikan oleh peneliti atau akademisi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap subsistem akan saling terkait dengan subsistem lainnya, dan setiap subsistem yang berada pada sistem agribisnis tidak akan dapat berdiri sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu agribisnis, serta sistem agribisnis. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar bisa terus memberikan informasi dan edukasi seputar dunia pertanian.